Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga. Oke, Kak. Baik, mungkin saya mengucapkan lagi terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang telah Kakak luangkan untuk hari ini dalam pertemuan wawancara yang merupakan wawancara pertemuan terakhir kita, Kak, dari perjanjian awal. Nah, baik, mungkin lebih baiknya kita perkenalan diri ulang ya, Kak, karena mungkin sudah agak lumayan lama lagi kita bertemu kembali. Baik, Kak, perkenalkan, nama saya Nur Kalisa dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Psikologi, angkatan 22. Dan mungkin Kakak juga boleh memperkenalkan diri ulang, Kak. Baik Kak, perkenalkan nama saya Nur Anissa. Kakak bisa panggil saya dengan sebutan Nisa. Oke, baik, Kak. Jadi, Kak, sebelumnya bagaimana kabar Kakak hari ini? Kalau masalah kabar itu Kak, kabar saya hari ini sangat baik. Tidak ada yang mempengaruhi suasana hati saya, apalagi saat ini saya sedang bersama teman-teman saya yang memang kayak mungkin agak sedikit geser otaknya, jadi kayak sedikit-sedikit ketawa, kayak receh sekali tuh temanku Kak. Kalau dibilang ada tahap stres me namanya dia. Oke, baik. Baik, Kak, kalau dari perjalanan Kakak sendiri ke sini, apakah ada kendala, Kak? Kalau perjalanan saya sendiri menuju lokasi ini mungkin tadi sedikit macet ya Kak, karena kan siang-siang kayak menuju sore hari kan kayak misalnya kayak banyak yang jam pulang kerja, jadi macet lah Kak, tapi tidak lama sih. Oke, baik, Kak. Mungkin dari wawancara terakhir ini merupakan proses akhir dari penggalian informasi terkait dengan pengalaman Kakak yang memiliki step parents. Nah, jadi kan seperti sebelumnya tujuan saya itu masih sama, untuk kayak tetap menggali bagaimana pengalaman Kakak yang memiliki step parents. Nah, kembali juga saya tekankan bahwasannya setiap wawancara kita lalui, saya akan selalu melakukan perekaman audio, meminta izin untuk melakukan perekaman audio dan juga mengambil foto dokumentasi pada sesi wawancara, setiap sesi wawancara kita. Apakah Kakak bersedia? Iya Kak, saya bersedia. Oke, baik, Kak. Jadi kalau dari durasinya itu mungkin 30 sampai 40 menit, Kak. Apakah Kakak bersedia? Iya Kak, saya bersedia. Oke, baik, Kak. Mungkin untuk kembali mengefisienkan waktu, mungkin kita langsung saja ke beberapa pertanyaan. Pertanyaan di mana berdasarkan dari dua sesi wawancara Kakak kemarin itu, saya juga masih ingin bertanya, bagaimanakah terkait dengan tekanan yang diberikan oleh orang tua Kakak sendiri yang berhubungan dengan harapan pada baik, Kak, saya ulang pertanyaannya. Saya ingin mengetahui kayak bagaimana terkait dengan tekanan yang diberikan oleh orang tua Kakak yang berhubungan dengan harapan atau standar sendiri yang diberikan oleh orang tua Kakak kepada Kakak sendiri, baik itu dari tuntutan akademik ataupun juga perilaku Kakak sendiri. Bisakah Kakak menceritakan hal itu? Kalau dari tekanan yang diterapkan sama saya itu mungkin saya itu harus disiplin Kak, karena orang tua saya itu bisa dibilang terlalu banyak sekali aturan-aturan yang diterapkan kepada saya. Terus juga saya kayak harus turuti itu aturan, tidak boleh dilanggar, kayak tidak bolehlah berbuat kesalahan sedikit pun. Jadi kayak bisa dibilang saya menjadi sosok yang disiplin diri sih setelah adanya ini aturan yang diterapkan oleh orang tua saya Kak. Oh, oke, baik, Kak. Itu dari standar perilaku yang harus harapan dari orang tua Kakak ya? Iya Kak, betul sekali. Kalau dari akademika, apakah ada juga menerapkan standar dari orang tua, tak kayak misal harus nilainya tinggi begitu, Kak? Iya Kak, betul sekali. Iya Kak, betul sekali. Kalau dari sisinya orang tuaku itu dia sangat
protektif sekali juga kalau masalah nilai akademik. Pas di bangku sekolah juga dulu minimal masuk 3 besar lah Kak. Kalau lebih dari itu mungkin akan disuruh belajar dan juga dilarang untuk keluar rumah Kak, hanya untuk perbaiki nilai. Dan untuk di bangku perkuliahan mungkin mendekati 4 IPK yang ditentukan. Tapi saya sudah kasih pemahaman juga sama orang tuaku kalau misalnya dalam bangku kuliah ingin mencapai IPK seperti itu, mungkin kalau menurut saya agak susah, apalagi kuliah di jurusan keinginan orang tua. Jadi kayak mungkin tidak sesuai minat dan bakat saya. Jadi saya sempatlah protes kayak kalau untuk mendapatkan IPK yang diinginkan itu belum tentu saya bisa, karena ini tuh di luar minat dan kemampuan saya. Jadi kayak bisa dibilang saya tidak nyaman lah di sini, saya tidak bisa menyesuaikan diri, dan juga saya bisa dibilang salah lah dalam memilih jurusan ini. Jadi kayak kalau tuntutan akademik itu banyak sekali sih Kak. Oke, baik Kak. Tapi dari tuntutan akademik, mulai dari akademik dan juga perilaku itu, apakah Kakak bisa menyesuaikan dalam hal tekanan yang harus Kakak penuhi standarnya dari orang tua sendiri Kak? Kalau dari perilaku mungkin saya masih bisa Kak untuk menyesuaikan, kayak saya berusaha untuk memahami apa yang disuruh sama saya untuk disiplin, karena di sisi lain mungkin saya berpikir ini yang terbaik untuk saya. Namun pernah juga sih Kak kayak agak susah untuk menerapkan perilaku ini, karena bisa dibilang Kak kalau saya itu cenderung melawan, kayak perilaku saya itu mungkin kadang bisa sih dikendalikan terhadap batasan-batasan ini. Namun kalau dari sisi akademik mungkin terus terang saya mengatakan bahwa saya itu tidak bisa untuk menyeimbangi keinginan orang tua saya, karena bisa dibilang kita itu saingannya banyak. Dan juga ini saya berkuliah di jurusan yang tidak tidak masuk dalam jurusan impian saya, jurusan yang saya miliki, sehingga kalau bisa orang tua saya menuntut yang namanya nilai akademik kepada saya, menurut saya itu kalau meskipun saya sudah usaha, tapi kalau bisa dibilang karena itu memang sudah bukan kemampuan saya dan juga saya tidak berminat itu khususnya, mungkin saya tidak bisa Kak. Oke, baik Kak. Jadi dari protesan Kakak itu kayak hampir mengarah atau sudah mengarah pada sebuah yang kayak disebut dibilang pemberontakan Kak. Kalau bagi Kakak sendiri dalam menanggapi respon Kakak sendiri itu? Iya Kak, sudah masuk dalam pemberontakan, karena kan kalau dalam perilaku kalau ada yang tidak kuinginkan itu pasti saya marah, saya kayak teriak-teriak. Saya tuh berontak kayak semacam kayak sebelumnya pernah kayak dilarang keluar kan, sudah pakai tas langsung saya lempar saja itu tasku. Kayak apa ya Kak, mungkin karena tidak bisa kendalikan di situ emosiku, tidak bisa kontrol. Jadi seperti itu sih Kak. Kalau dalam nilai akademik setiap saat kayaknya saya berontak kalau misal dipanggil lagi sama orang tuaku, kayak kenapa ini nilai akademiknya seperti ini, kenapa tidak sesuai yang target yang diberikan, kayak kenapa dia itu anjlok sekali begitu. Di situ mungkin saya langsung bilang, karena bilang dari awal kan aku bilang memang kalau ini tuh bukan jurusan kemauanku, jadi kayak wajar dong kalau itu nilainya tidak sesuai yang diinginkan, karena juga saya merasa saya tuh tidak memiliki minat dan bakat di bidang ini. Nah situ tuh saya marah, saya nangis juga, kayak sempat sih di situ berdebat sama orang tua Kak, kayak ini tuh bukan keinginanku, jadi kayak mau dibilang jangan dipaksa begitu ya. Oke, baik Kak. Kemudian Kak, kalau terkait dengan pengasuhan orang tua Kakak yang ketat, bagaimana dalam pengendalian atas kehidupan Kakak sendiri? Kan Kakak ini termasuk dalam anak yang strict parents, banyak aturan-aturan yang harus dituruti. Apakah dalam kendali hidup Kakak sendiri itu orang tua masih tetap kekeh ikut campur Kak? Iya Kak, bisa dibilang 80 hingga 90% lah orang tua aku itu masih ikut campur dalam apa yang ada dalam diriku, bagaimana saya bertindak. Jadi kayak dia tuh masih mengendalikan diriku, kayak saya tuh semacam robot yang memang dikendalikan sama remote begitu. Kayak iya, orang tua aku tuh kayak
Saya kayak dibilang kalau mau dibilang peranku dalam diriku sendiri tuh bisa dibilang kayak sisa-sisanya lah, kayak 20%. Sebagian besar itu mungkin peran yang sangat berpengaruh itu peran orang tuaku, kayak semacam itu kayak digerakkan dikendalikan sama orang tuaku, karena bisa dibilang kalau melawan itu pasti akan ada lagi pertengkaran. Jadi sebaiknya tuh saya diam begitu. Kalau dalam apalagi ya pengendalian yang lainnya, kayak hal sekecil apapun, kayak semisal akademik yang tadi saya bilang, jurusan kuliah pun dikendalikan. Jadi kayak saya tuh tidak punya kendali begitu Kak atas hidupku. Oke, baik Kak, cukup sangat agak mencampuri urusan Kakak ya Kak, apalagi itu tentang kehidupan Kakak sendiri, Kakak yang mengalami. Oke, baik Kak. Jadi bagaimana cara Kakak untuk bangkit dari hal itu Kak? Karena kan pertaruhannya itu kayak hidup Kakak sendiri, karena nantinya ke depannya itu Kakak yang menghadapinya, bukan lagi orang tua Kak. Cara aku bangkit dari tekanan itu Kak, yang pertama mungkin saya tuh berusaha untuk menuruti keinginannya orang tuaku, kayak saya ikutilah aturannya, kayak sewaktu-waktu mungkin saya bisa berkembang dalam jurusan yang dimiliki oleh orang tuaku, kayak saya sudah bisa lepas. Namun yang paling sering tuh saya sering memberontak sih Kak sama orang tuaku, saya marah begitu kayak kan aku bilang mungkin pernah di wawancara sebelumnya bahwa kita di masa depan itu belum tentu harus bergantung terus sama orang tua Kak. Jadi aku bilang kayak saya tuh berhak Kak tentukan ini masa depanku ke depannya, ndak mesti harus Ki sama-sama terus. Jadi bisa dibilang ini di situ sempat terjadi perdebatan antara saya sama orang tuaku, sempat bertengkar hingga beberapa waktu itu tidak saling bicara karena saya yang mau bebas dan orang tuaku yang tidak mau kasih saya kebebasan. Oke, baik Kak. Kemudian kalau bagaimana tanggapan orang tua Kakak dalam hal tersebut, dalam pemberontakan yang Kakak lakukan itu? Apakah Kakak mendapatkan titik solusi yang memang diterima oleh kedua pihak atau bagaimana? Tidak Kak, saya tuh tidak mendapatkan solusi, malahan saat melakukan pemberontakan malahan orang tuaku itu marah balik sama saya Kak. Jadi begitu Kak, kalau saya marah balik, orang tuaku juga marah balik sama saya. Jadi kayak reaksinya tuh kayak sama-sama emosi, sama-sama ndak bisa kendalikan emosinya Kak di situ. Jadi orang tuaku tuh juga sempat kayak bilang sama saya kayak mending tuh ikut saja urusan apa yang diterapkan sama orang tua, karena kamu tuh belum bisa menentukan bagaimana hidupmu. Di situ tuh berontak Kak lah lagi Kak, bilang kan namanya juga baru belajar, kayak baru pertama kali hidup. Jadi kayak banyak lah tantangan begitu yang harus dilalui kalau masih bergantung terus sama orang tua. Jadi ndak bisa mandiri dong, kayak nanti kalau ada rintangan-rintangan ke depannya itu ndak bisa dilewati lagi dong. Jadi kayak bisa dibilang saya berusaha memberontak, orang tuaku sama-sama marah, orang tuaku mulai bersikap dingin sama saya. Jadi ya seperti itu Kak. Dari sikap dinginnya orang tua Kakak itu, apakah mempengaruhi jarak hubungan Kakak sendiri dengan orang tua Kakak? Iya Kak, sangat mempengaruhi. Mungkin yang awalnya kayak sudah memang tidak dekat, mungkin tambah berjarak begitu Kak. Kayak orang tuaku itu mungkin tambah membatasi bagaimana saya bertindak, berperilaku, bagaimana aktivitasku. Jadi kekangannya itu semakin luas, kayak bahkan dalam ranah ketemu saudara-saudara pun mulai dibatasi lagi, tidak seperti yang dulu kayak misalnya dalam pergaulan saja, sama jam-jam pulangku saja. Tapi kalau yang sekarang itu Kak bisa dibilang mungkin disuruh saja di rumah. Begitupun kalau di rumah bisa dibilang tidak bisa lagi keluar rumah, dan juga jarang sih mulai saat itu mungkin jarang interaksi sama orang tua. Kayak mungkin kalau ketemunya juga yang dulu misalnya masih disuruh untuk makan, sekarang itu kayak ditaruh saja makanannya, kayak sadar diri sendiri untuk pergi makan. Jadi kayak bisa dibilang itu dia
sudah tidak peduli tapi masih peduli karena masih sediakan makanan. Tapi mungkin dia menerapkan sikap itu, mungkin saya biar saya jerah. Tapi mungkin kalau dalam diri saya itu saya juga tidak mau dong Kak menyerah begitu saja. Jadi pernah mungkin mencobalah melawan tapi ternyata tidak digubris juga. Oke, baik Kak. Dari sikapnya itu, apakah Kakak pernah berusaha untuk mengembalikan hubungan Kak kembali? Apalagi kan ditahu juga keluarga tak, apalagi orang tua tak yang melahirkan Kakak sendiri, yang membesarkan Kakak sampai sebesar ini. Apa ya Kak, mungkin saya tuh pernah lah mencoba untuk memperbaiki jarak antara orang tua saya. Bagaimanapun juga meskipun mereka seperti itu, mereka itu tetap orang tua kandung saya Kak. Saya itu tetap membutuhkan bantuan mereka. Di situ mungkin saya mencoba untuk bicara, mungkin di apa ya, awal mulanya itu sama ibu saya, kemudian disampaikan sama ayah saya bahwa saya itu akan menuruti lah omongan mereka, tapi jangan bersikap seperti ini sama saya. Malahan saya itu semakin merasa terkucilkan, sudah tidak diizinkan untuk keluar di rumah malahan tidak dapat lagi teman untuk mengobrol, walaupun kayak untuk mengobrol sama orang tua pun kayak jarang sih. Apa ya, selain itu mungkin solusi lainnya itu mungkin dengan melakukan perubahan, kayak bersikap lebih baik, kayak lebih rajin lagi. Yang awalnya dikerjakan sama ibu mungkin mulai dikerjakan sama saya. Kayak mungkin di situ ibu menyadarinya, jadi langsung ajak saya ngobrol kayak. Terus mulai saat itu mungkin ibu juga sadar kalau saya itu sudah berubah. Akhirnya di situ ibu mulai terbuka lagi sama saya, hubungan saya sama ibu itu mulai membaik. Tapi kalau hubungan sama ayah saya itu bisa dibilang membaiknya itu agak lama ya, karena dibilang dia kerja dari pagi sampai menjelang malam. Jadi kayak ada memangnya waktu luang yang mungkin sama-sama di ruang TV baru minta maaf, terus sampaikan bahwa saya akan mengikuti aturan yang diterapkan olehnya. Saya tidak akan melanggar aturan yang diberikan olehnya, tapi mungkin jangan cueki saya gitu. Oke, baik Kak. Jadi cukup banyak perjuangan ya Kak agar hubungan Kakak dengan ibu Kakak itu membaik, walaupun mungkin masih dalam tahapan proses kembali untuk membangun hubungan yang lebih dekat lagi dari banyaknya pro dan kontak. Maaf saya ralat Kak, maksudnya pro dan kontra yang memang dalam keluarga Kakak yang mengalami strict parents, banyak keinginan-keinginan Kakak yang berbeda dari orang tua, mulai dari pulang malamnya, keluarnya dan kegiatannya juga Kak, berdasarkan juga dari jawaban-jawaban yang Kakak kemarin jelaskan. Nah, kalau semisal terkait dengan bagaimana ruang lingkup dalam pengekspresian diri Kakak sendiri dalam keluarga itu bagaimana Kak? Bisa diceritakan? Kalau bentuk pengekspresian diri saya dalam lingkungan keluarga bisa dibilang sangat kecil ya Kak, karena kan dikekang, dibatas-batasi. Jadi kayak susah lah untuk mendeskripsikan. Jadi apa ya Kak, jadi susah lah untuk mengekspresikan diri, dimana kayak bergerak sedikit saja, kayak kalau kelihatan salah di depan orang tuaku, mungkin itu bisa dibilang kayak orang tuaku itu membatasi kebebasan. Kan dari pembatasan kebebasan, pemberian aturan itu sudah bisa dibilang kayak mereka tuh membatasi pengekspresian diri saya Kak. Jadi saya itu sudah tidak bisa berkembang lagi, sudah tidak bisa berbaur dengan orang-orang sekitar, tidak bisa melakukan hal-hal yang saya inginkan. Saya harus memendam hal-hal yang saya inginkan. Saya menjadi menutup diri, saya jarang berbicara, saya jarang mengungkapkan hal-hal yang saya inginkan Kak. Di situ mungkin saya kadang merasa sedih Kak juga, kayak kenapa sih ini, kita kan juga mau ekspresikan diri kita juga mau mengungkapkan apa yang kita sukai, apa hal yang tidak kita sukai. Namun saat saya bilang apa yang kusukai dan juga apa yang tidak kusukai, mungkin berbanding terbalik lagi. Orang tuaku malahan tidak suka apa yang kusuka dan orang tuaku itu suka apa yang tidak kusuka. Jadi kayak
bisa dibilang itu kayak saya tuh cukup terganggu juga Kak. Jadi kayak ini saya jarang itulah kayak kalau mau mengekspresikan diri apalagi dalam hal pengeluaran pendapat itu sangat-sangat berpengaruh sih Kak, karena dari pengekspresian diri kemudian merujuk ke dari enggak awalannya itu kayak dari kekangan, adanya batasan, terus aturan, bentuk pola asuhnya, terus berujung ke pendapat yang tidak diberi kebebasan juga, akhirnya mungkin merujuk pada secara keseluruhan itu merujuk pada saya yang tidak bisa mengekspresikan diri saya sehingga saya itu bisa dibilang terhambatlah perkembangannya. Oke, baik Kak. Jadi kan, nah dari yang Kakak tadi jelaskan bahwasannya pengekspresian dari Kakak itu sangat kurang ya dalam keluarga karena juga pengekspresian dirinya itu kurang sehingga kayak mengakibatkan Kakak sendiri itu perkembangannya itu terhambat dari karena banyak juga batasan aturan dari keluarga. Jadi kalau mau dilihat dari perspektif Kakak sendiri dalam memandang pengekspresian yang agak terhambat, bagaimana dalam pengembangan potensi Kakak sendiri itu? Apakah mempengaruhi atau seperti apa? Sangat mempengaruhi dong Kak, karena kan namanya potensi kalau sudah dikekang, sudah dibatasi dan juga sudah diberikan banyak aturan, pasti dari awalnya tidak bisa mengekspresikan diri, akhirnya juga berdampak pada saya yang tidak bisa mencapai kemampuan yang saya inginkan, kemampuan yang saya miliki atau potensi saya. Jadi kayak sangat berpengaruh sih kalau bagi saya. Oke, baik Kak. Mungkin itu saja sesi wawancara kita pada hari ini dan merupakan juga pertemuan terakhir kita pada hari ini, dan juga saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih atas waktu yang Kakak berikan selama 3 kali pertemuan kita wawancara ini, karena memang juga saya agak susah mencari responden lain dan kebetulan mendapatkan Kakak yang memang bisa menyesuaikan jadwal dengan pertemuan kita. Nah, semoga juga semua jawaban-jawaban Kakak dapat menjawab akhir nanti penelitian saya dan menjadi paket lengkap lah dari sesi 1 sampai dengan 3 Kak. Baik, mungkin ucapan terakhir saya hanya ingin menanyakan bagaimana perasaan Kakak dalam mengikuti 3 sesi wawancara dengan saya sendiri. Perasaan saya mungkin saya rasa senang, terus sudah sedih, enggak sih, bukan sedih, kayak sudah lega. Maaf Kak, senang, sudah lega, kayak masalah yang saya pendam sendiri akhirnya saya dapat orang yang saya percayakan untuk saya ceritakan masalahku. Jadi kayak sudah sedikit meringankan lah beban yang kumiliki Kak. Oke, baik Kak. Alhamdulillah juga Kakak mendapatkan positif dari wawancara yang kita lakukan, di mana Kakak bisa menceritakan bagaimana pengalaman Kakak berbagi, seperti semisal kayak berbagi ilmu lah Kak, supaya bisa juga dipelajari oleh banyak orang. Baik Kak, mungkin sekian dari wawancara kita pada hari ini Kak. Sampai bertemu lagi jika ada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Ya, sama-sama.